Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramli dari kelas 12 Farmasi, Samgat Telkom Medika. Kini saya akan menjelaskan tentang zat aktif bisakodil suppositoria. Bisakodil suppositoria berkhasiat untuk mengatasi sulit buang air besar atau sembelit. Untuk mekanisme kerja obatnya, bisakodil bekerja dengan cara meningkatkan pergerakan usus sehingga feses dapat lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Interaksi obat tersebut meningkatkan risiko terjadinya efek samping pada saluran pencernaan jika digunakan dengan obat pecahan lainnya. Meningkatkan risiko timbulnya gangguan elektrolit jika digunakan bersama diuretik atau kortikosteroid. Menurunkan efektivitas dari bisakodil dan risiko terjadinya sakit mah dan dispepsia jika digunakan bersama antasida. Untuk struktur obatnya nanti saya kirim gambarnya di sini ya. Untuk rumus kimianya C22H19NO4 C22H19NO4. Formulasi sediaan obat meliputi zat aktifnya bisakodil suppositoria. Untuk eksipisiennya, obat bisakodil diisi dengan salut enterik untuk melindungi inti tablet sehingga tidak hancur pada lingkungan asam lambung, mencegah kerusakan bahan aktif yang tidak stabil pada pH rendah, dan untuk pada pH rendahan memfasilitasi penghantaran obat diabsorpsi di usus. Untuk metode pembuatan bisakodil suppositorianya menggunakan metode cetak tuang dengan mengevaluasi sifat fisik meliputi organoleptis, keseragaman bobot, titik lebur, waktu leleh, dan kekerasan. Untuk peraturan perundang-undangan obat tersebut, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Untuk penggolongan obatnya, obat bisakodil suppositoria merupakan obat bebas terbatas. Untuk nomor registrasi obat yaitu DTL 1921208253B1. Untuk batasan jumlah obat yang dapat diberikan kepada pasien dewasa dan anak kecil untuk usia lebih dari 10 tahun yaitu 10 mg. Sediaan suppositoria digunakan 1 kali sehari pada pagi hari. Pengolahan khususnya, cara penyimpanan obat ini berbeda dengan obat yang lain karena obat ini harus disimpan pada suhu 25-30 derajat Celcius dan dilindungi dari cahaya, atau bisa dimasukkan ke dalam kulkas obat dan disimpan di tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Menentukan alternatif obat tradisional untuk indikasi obat yang serupa saya sudah menemukan, yaitu serat. Mengonsumsi serat bisa membantu pencernaan menjadi lebih baik. Konsumsi serat yang cukup bisa membantu mendorong feses lebih lancar dari usus besar. Untuk membuat rancangan bentuk sediaan obatnya, saya mempunyai satu bahan, yaitu sayur bayam. Cara pertama, bersihkan bayam terlebih dahulu dan potonglah akarnya. Masukkan dalam blender. Setelah itu, minumlah jus sebanyak setengah liter sehari. Lakukan selama beberapa hari. Untuk cara keduanya, setelah dicuci dan dipotong, giling bayam sampai halus. Tambahkan setengah cangkir air matang dan 1 sendok makan madu. Setelah itu peras dan saring. Minum 3 kali sehari, setiap kali setengah cangkir. Saya akan melakukan pelayanan farmasi obat. Untuk indikasinya, obat bisakodil suppositoria yaitu sisa buang yang besar atau sembelit. Dosisnya dewasa dan anak usia lebih dari 10 tahun. 10 mg sediaan suppositoria digunakan 1 kali sehari pada pagi hari. Kontraindikasinya pada pencairan stimulan, bedah perut akut, inflammable disease akut, dehidrasi berat. Efek sampingnya, perut terasa tidak nyaman, sakit perut, kram perut, mual, muntah, diare. Untuk cara pemakaiannya, cuci kedua tangan, lalu buka bungkus obat dan gunakan suppositoria dengan air putih atau dihangatkan dengan genggaman tangan selama 10 detik atau 15 detik. Jika suppositoria terlalu lunak sebelum digunakan, masukkan ke dalam lemari es. Posisi berbaring dengan memeluk guling, masukkan suppositoria ke dalam anus dengan jari. Setelah obat dimasukkan, rapatkan kedua kaki dan pertahankan posisi tersebut hingga 5 menit. Setelah itu cuci tangan kembali. Cara penyimpanannya itu simpan pada suhu 25-30 derajat Celcius atau bisa di dalam kulkas dan lindungi dari cahaya.
Simpan di tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baik, terima kasih.